Hujan sore itu turun seperti tirai kelabu yang menutupi langit Banten. Nanang berdiri di pinggir terminal Banten, menatap keramaian yang tak lagi seperti dulu. Jalanan becek, kios-kios tampak lesu, dan di setiap sudut terlihat wajah-wajah pedagang yang menahan cemas. Nanang menghela napas panjang, sudah 5 tahun ia merantau ke Bogor untuk menimba ilmu Cimande, dan pulang ke kampung halaman justru disambut oleh ketidaknyamanan yang membuat dadanya sesak. Di bawah atap warung kecil, beberapa sopir angkot terlihat bergumam sambil sesekali melirik ke arah para preman yang duduk di bangku panjang dekat kantor terminal. Mereka tertawa keras, memukul-mukul meja, dan dengan sengaja menendang kotak dagangan seorang ibu tua. Nanang melihat itu semua dengan sorot mata yang menajam, namun ia tetap menahan diri. Ia tahu hukum pertamanya sejak belajar Cimande, orang yang emosinya mendahului akalnya akan kalah sebelum bertarung. Saat ia melangkah memasuki terminal, aroma tanah basah bercampur dengan kegelisahan para pedagang. Seorang bapak tua yang menjual pisang tampak menggulung tikar dagangannya meskipun hari belum gelap. Ketika Nanang lewat, bapak itu menggumam, "Sekarang mah, jualan cuma buat setor ke preman. Boro-boro bisa nabung." Kata-kata itu membuat langkah Nanang terpaku sejenak, seakan ada duri yang menancap dalam di relung hatinya. Terminal Banten yang dulu riuh dengan tawar-menawar kini seolah berubah menjadi wilayah teror. Nanang mengingat masa kecilnya, ketika ia sering mengikuti ayahnya ke terminal yang penuh tawa. Namun kini, suasana itu tiada. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang dipaksakan oleh sekelompok orang bernama anak buah Sugeng Gondrong, penguasa terminal yang dikenal brutal. Nama itu saja sudah cukup membuat warga menghindar, seperti mendengar nama makhluk buas. Ketika Nanang melanjutkan langkah, seorang sopir angkot tiba-tiba menariknya ke samping. "Bang, jangan berdiri lama-lama di sini. Kalau anak buah Sugeng lihat orang asing kelamaan, bisa-bisa dipalak. Mereka lagi sensi." Sopir itu menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Nanang hanya mengangguk pelan sambil menyembunyikan identitasnya. Tak ada yang tahu bahwa anak muda berwajah tenang itu adalah murid salah satu pendekar Cimande terhormat di Bogor. Nanang menatap sekitar lagi, kali ini dengan lebih teliti. Ia bisa merasakan energi gelap yang melingkupi tempat itu. Ketika dua preman mendekati seorang pedagang minuman dan menepuk-nepuk meja sambil meminta uang, Nanang spontan mengepalkan tangannya. Ia merasakan dorongan kuat dalam dirinya untuk bertindak, namun ia menahan napas, mencoba mengingat wejangan sang guru, "Ketika kau turun tangan, pastikan bukan untuk amarahmu, tapi untuk menegakkan kebenaran." Langit semakin gelap, dan petir sesekali menggelegar. Namun dalam hati Nanang justru muncul terang kecil, sebuah tekad. Ia pulang bukan untuk mencari masalah, tetapi jika tanah kelahirannya diinjak-injak, ia tidak mungkin tinggal diam. Warga di terminal ini bukan orang asing baginya, mereka bagian dari masa kecil, bagian dari kehidupan yang membentuk siapa dirinya hari ini. Sambil menenteng tas ransel lamanya, Nanang melangkah menuju rumah masa kecilnya yang berada tak jauh dari terminal. Namun sebelum ia benar-benar pergi dari keramaian itu, ia menoleh sekali lagi. Terminal Banten seperti memanggilnya, meminta perlindungan. Dan Nanang tahu, cepat atau lambat, ia harus berdiri di tengah badai yang menguasai tempat itu. Ia baru pulang, namun hatinya sudah siap menghadapi apapun yang menantang kedamaian tanah kelahirannya. Malam itu hujan berhenti, tetapi amarah langit seolah masih tertinggal di terminal Banten. Nanang kembali ke terminal setelah menaruh barang-barangnya di rumah. Ia ingin memastikan apakah suasana yang ia lihat sore tadi hanyalah kebetulan, atau memang keadaan terminal sudah separah itu. Ketika ia tiba, lampu-lampu temaram memantulkan bayangan panjang yang membuat terminal tampak seperti arena para pemangsa yang mengintai mangsa. Di pojok terminal, 4 preman sedang memalak seorang sopir angkot. Sopir itu, yang wajahnya dipenuhi kecemasan, menyerahkan semua uang setoran hari itu tanpa perlawanan. "Lain kali jangan telat setor. Bos Sugeng lagi gampang marah," bentak salah satu preman. Nama itu kembali menggema di kepala Nanang, Sugeng Gondrong. Sosok yang telah mengubah terminal menjadi kerajaan kegelapan. Sosok yang membuat warga tak berani bersuara lebih dari bisikan. Nanang terus memperhatikan suasana. Ia melihat bagaimana setiap gerak-gerik para pedagang seperti dibungkam oleh rasa takut. Seorang ibu yang menjual gorengan mencoba menghitung uangnya, tetapi tangannya gemetar. Anak buah Sugeng duduk dengan santai tak jauh darinya, seolah menunggu tanda sedikit saja untuk menghampiri dan meminta jatah. Nanang mengepalkan tangan di balik saku jaketnya,
merasakan kekosongan moral yang merajalela di tanah kelahirannya sendiri. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang pemuda yang bekerja sebagai kenek angkot dipukul karena dianggap menatap preman terlalu lama. Pukulan itu bukan sekadar teguran, itu pernyataan siapa yang berkuasa di tempat itu. Dan para warga hanya bisa menundukkan kepala, pura-pura tidak melihat. Nanang menahan napas, dadanya terasa semakin sesak. Bagaimana mungkin tempat yang pernah ia kenal penuh tawa kini berubah seperti sarang iblis. Tiba-tiba, suasana berubah semakin mencekam ketika suara deru motor besar terdengar dari arah gerbang terminal. Semua orang langsung menunduk. Dari atas motor itu turunlah seorang pria berbadan besar, rambut gondrong menjuntai ke bahu, matanya tajam seperti ingin menembus siapapun yang berani menatapnya. Itulah Sugeng Gondrong, sosok yang selama ini hanya disebut dalam desas-desus penuh ketakutan. Aura keangkuhannya terasa begitu kuat hingga membuat udara seolah menebal. Mana setoran pedagang malam ini? Suara Sugeng menggelegar. Para preman langsung bergegas mendekat, membawa kantong-kantong uang. Sugeng menghitungnya sekilas, lalu menggeram, kurang. Selalu saja kurang. Ia menendang meja hingga terbalik, membuat pedagang-pedagang terkejut dan lari ketakutan. Nanang merasakan lonceng amarah dalam dirinya mulai berdentang. Namun ia tetap diam, mengamati, menahan dirinya dari tindakan gegabah. Sugeng kemudian berjalan melewati kerumunan sambil memandangi satu persatu wajah pedagang. Mulai besok, setoran naik. Siapa yang protes, tahu sendiri akibatnya, katanya sambil menepuk golok pendek yang tergantung di pinggangnya. Ancaman itu membuat suasana seakan membeku. Air mata beberapa pedagang jatuh tanpa suara. Ini bukan lagi sekadar pemalakan, ini penindasan tanpa batas. Nanang menghirup napas panjang. Pada momen itu, ia akhirnya memahami betapa dalam luka yang dialami warga terminal. Ia tahu, cepat atau lambat, dirinya akan bersinggungan langsung dengan manusia buas bernama Sugeng Gondrong. Namun ia juga sadar, pertempuran besar tidak dimulai dengan pukulan, tapi dengan niat. Dan malam itu, di bawah langit yang muram, niat itu telah tertanam di hati Nanang, ia akan merebut kembali terminal ini dari tangan kegelapan, apapun taruhannya. Pagi berikutnya, matahari belum tinggi ketika Nanang memutuskan kembali mengunjungi terminal. Ia ingin melihat kondisi di siang hari, berharap suasana lebih tenang. Namun bayangan terminal yang damai itu buyar begitu ia memasuki halaman. Para pedagang bekerja dengan wajah murung, sopir-sopir tampak terburu-buru, dan preman-preman masih berkeliaran seolah tidak mengenal waktu. Tak ada yang berubah sejak malam kelam itu, kecuali tekad Nanang yang semakin mengeras. Saat Nanang berjalan melewati deretan angkot, tiba-tiba seorang lelaki muda bersorak kaget. "Nanang, astaga, beneran lu?" Suara itu datang dari Asep, teman masa kecilnya yang dulu sering bermain layangan di lapangan dekat rumah mereka. Kini wajah Asep lebih tirus, tubuhnya kurus, dan sorot matanya penuh kelelahan. Nanang terkejut sekaligus lega, setidaknya terminal ini masih menyimpan satu wajah yang ia kenal. Asep langsung memeluk Nanang dengan hangat, namun pada detik berikutnya ekspresinya berubah tegang. Ia menarik Nanang menjauh dari kerumunan. "Bang, lu ngapain di sini? Terminal ini berbahaya sekarang," bisiknya. Wajah Asep benar-benar cemas. Nanang menepuk bahu temannya itu, mencoba menenangkan. "Gewe cuma lihat-lihat, banyak yang berubah, Sep." Asep mengangguk berat, seolah membawa beban yang ingin sekali ia lepaskan. Mereka duduk sebentar di belakang angkot yang terparkir. Asep bercerita bahwa sejak Sugeng Gondrong mengambil alih, hidup para sopir seperti berjalan di atas bara. Setiap hari mereka dipalak, dipukul, bahkan ada yang dirusak kendaraannya kalau telat bayar setoran. "Kita ini kerja cuma buat mereka, Nang. Bukan buat keluarga," ucap Asep lirih, suaranya bergetar menahan emosi yang sudah lama dipendam. Nanang mendengarkan dengan wajah serius. Sementara Asep bercerita, Nanang memperhatikan luka-luka kecil di lengan temannya, bekas pukulan, goresan, dan memar yang belum sembuh. "Ini semua, karena preman-preman itu?" tanya Nanang pelan. Asep hanya menunduk dan mengangguk. Pada saat itu, Nanang merasakan rasa marah yang jauh lebih besar daripada malam sebelumnya. Kini penderitaan itu memiliki wajah sahabatnya sendiri. "Bang, denger ya," Asep memegang bahu Nanang dengan tatapan memaksa. "Kalau bisa jangan ikut campur. Gue tahu lu jago silat dari dulu. Tapi Sugeng Gondrong itu bukan musuh biasa. Dia beringas, Nang.
Banyak orang yang udah babak belur karena coba lawan dia. Asep nyaris berbisik, seolah nama Sugeng adalah mantra jahat yang bisa memanggil pemiliknya. Nanang tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya menenangkan. Sep, gue pulang bukan buat cari ribut. Tapi gue nggak bisa pura-pura buta sama apa yang terjadi di sini. Asep menatapnya lama, namun tidak berkata apa-apa. Dalam sorot matanya, ada harapan yang kecil, namun begitu jelas, seakan ia ingin percaya bahwa perubahan mungkin terjadi. Ketika mereka hendak berpisah, suara teriakan keras menggema dari arah tengah terminal. Seorang pedagang perempuan ditarik kasar oleh dua preman karena dianggap kurang bayar setoran. Asep langsung pucat, sementara Nanang berdiri tegak menatap kejadian itu. Hatinya kembali bergetar. Ia belum bergerak, tetapi sebuah garis takdir mulai terbentuk di langkah-langkah kecil yang ia ambil. Dan tanpa disadarinya, hari itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang terminal Banten. Jeritan pedagang perempuan itu membelah hiruk-pikuk terminal. Dua preman menarik kerudungnya sambil memaksa mengambil uang dari tas kecilnya. Wajah ibu itu memucat, matanya memohon pertolongan, namun orang-orang hanya berani melihat dari jauh. Asep bergerak mundur, ketakutan, sementara Nanang berdiri tanpa berkedip. Dalam sekejap, gambaran masa kecilnya muncul, ibunya yang dulu juga pernah dipalak preman, menangis ketakutan sambil memeluk dirinya kecil. Kenangan itu menyalakan api dalam dada Nanang. Preman pertama menamparkan pedagang perempuan itu hingga tubuhnya jatuh tersungkur. "Kurang, gue bilang lu kurang bayar," bentaknya. Preman satunya tertawa sambil menginjak dagangan si ibu. Orang-orang yang melihat hanya bisa menutup mulut mereka, takut ikut menjadi sasaran. Terlalu banyak luka dan ketakutan yang sudah mereka terima selama ini. Tidak ada yang berani menantang, tidak ada yang berani bersuara. Namun berbeda dengan Nanang, langkahnya perlahan maju, tenang namun penuh ketegasan. Asep langsung menahan lengannya, panik. "Nang, jangan, lu nggak tahu mereka siapa." Tapi Nanang hanya menoleh sebentar, matanya teduh namun dalam. "Justru karena gue tahu, Sep." Ia melepaskan tangan Asep dengan lembut lalu berjalan mendekati para preman. "Cukup," suara Nanang rendah, tenang, tapi menggema di tengah kerumunan. Dua preman itu menoleh dengan tatapan heran dan marah. "Lu siapa? Berani-beraninya ikut campur," kata salah satunya sambil mendorong dada Nanang. Tubuh Nanang bergeser setengah langkah, tapi ia tidak jatuh. Tatapannya tetap tenang, gerak napasnya stabil seperti seorang pendekar yang sudah lama menyiapkan diri untuk momen seperti ini. Preman itu mencoba memukul, namun sebelum pukulan itu sampai, tangan Nanang bergerak cepat, sangat cepat, menangkap pergelangan tangan lawannya. Satu tarikan halus namun kuat membuat preman itu berlutut kesakitan. Terdengar suara retakan kecil, kerumunan terdiam. Preman kedua, marah, langsung mencoba menendang Nanang dari samping. Tapi Nanang memutar tubuhnya, menggunakan teknik cimande, sabetan kipas, gerakan pendek namun tajam, yang membuat kaki preman itu terpental dan tubuhnya jatuh menghantam lantai. Suasana berubah tegang. Dua preman itu meringis kesakitan, tidak menyangka pemuda kurus berjaket lusuh itu bisa menundukkan mereka tanpa terlihat mengeluarkan banyak tenaga. Beberapa pedagang menutup mulut, tak percaya ada seseorang yang berani melawan preman. Asep sendiri terpaku di tempatnya, antara ngeri dan bangga melihat kemampuan Nanang yang dulu hanya ia dengar dari cerita. Nanang berjongkok membantu sang pedagang perempuan untuk berdiri. "Ibu nggak apa-apa, maaf saya telat," katanya dengan suara lembut. Ibu itu menangis, memegang tangan Nanang dengan gemetar. "Nak, kalau bukan kamu, entah apa jadinya ibu." Kata-kata itu membuat hati Nanang bergetar. Ia sadar, inilah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang berdiri melawan ketidakadilan di terminal ini. Namun kejadian itu membawa konsekuensi besar. Dari kejauhan, salah satu preman yang melihat insiden itu berlari untuk melapor kepada seseorang yang namanya sudah menggetarkan seluruh terminal. Sugeng Gondrong. Dan tanpa Nanang sadari, tindakannya hari ini adalah api kecil yang sebentar lagi akan membakar seluruh wilayah kekuasaan preman terbesar di Banten. Kejadian siang itu menyebar lebih cepat dari asap yang ditiup angin. Belum 1 jam berlalu, para pedagang sudah membicarakan keberanian seorang pemuda yang berani menumbangkan dua preman dalam hitungan detik. Mereka berbisik-bisik sambil menatap sekeliling, takut kalau kabar itu sampai ke telinga Sugeng Gondrong. Namun bisik-bisik itu tak bisa dihentikan, nama Nanang mulai melayang di udara, menyulut harapan yang sudah lama padam dalam hati para warga terminal.
Di salah satu warung kopi kecil, beberapa sopir angkot berkumpul sambil menunduk. "Gua lihat sendiri tadi, itu anak kayak punya tenaga dari langit," ujar seorang sopir dengan suara rendah, seolah takut kejadian itu hanyalah mimpi. Sopir lain mengangguk penuh takjub. "Lama banget gua nggak lihat ada orang berani ngelawan preman. Anak itu, beda." Namun kekaguman itu juga dibalut ketakutan, takut bahwa preman-preman akan membalas dendam lebih besar. Sementara itu, Nanang duduk sendiri di bangku terminal yang sudah karatan, memandangi telapak tangannya yang masih bergetar sedikit. Bukan karena takut, namun karena ia sadar apa yang baru saja ia lakukan bukan hal kecil. Ia baru saja menyalakan api di tengah hutan kering. Apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan mudah. Tetapi ia tidak menyesal. Ketika melihat mata pedagang perempuan itu, ia sadar bahwa keberanian kecil bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Asep datang menghampiri dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat. "Nang, lu sadarkan apa yang lu lakuin? Ini gawat, benar-benar gawat." Ia duduk sambil memegangi kepalanya. "Dua preman yang lu tumbangin itu orang kepercayaan Sugeng. Kalau berita ini nyampe ke dia, abis sudah." Suaranya bergetar antara ketakutan dan keputusasaan. Nanang hanya menatapnya diam, lalu berkata pelan, "Sep, seseorang harus mulai berdiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?" Ucapan itu membuat Asep terdiam lama. Ada sesuatu dalam tatapan Nanang, sebuah ketenangan yang aneh, seperti air yang tidak takut menabrak batu. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, beberapa pedagang mendekat perlahan. Mereka membawa minuman hangat dan roti. "Nak, ini buat kamu. Terima kasih sudah nolong Bu Rini tadi," kata salah satu dari mereka. Wajah mereka penuh syukur, namun terselip rasa takut yang mereka sembunyikan. Salah satu bapak pedagang menatap Nanang dengan serius. "Tapi hati-hati, Nak, Sugeng Gondrong bukan manusia biasa. Dia itu beringas, belum pernah ada yang bisa bikin dia mundur." Kalimat itu membuat kerumunan terdiam. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Sugeng tidak akan tinggal diam setelah mendengar ada yang mengganggu wilayah kekuasaannya. Tak lama, langkah cepat seorang anak kecil berlari dari arah barat terminal. Nafasnya tersengal-sengal. "Bang, bang!" Preman-premannya Sugeng lagi ngumpul di pos. Mereka nyari cowok yang tadi berantem. Suara anak itu pecah oleh ketakutan. Asep langsung memandang Nanang dengan wajah yang benar-benar panik. "Nang, mereka pasti nyari lu." Nanang berdiri perlahan. Ia menghela napas panjang, menegakkan tubuhnya. "Kalau mereka datang, biar gue hadapi." Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Asep dan para pedagang terdiam. Ada sesuatu yang berbeda di mata Nanang, sebuah keyakinan yang sudah tidak bisa dikoyak lagi. Dan sejak saat itu, warga terminal tahu, badai besar akan segera datang. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka punya seseorang yang berdiri di sisi mereka. Sore itu langit tampak muram, seolah mencerminkan suasana terminal Banten yang dipenuhi kecemasan. Hembusan angin membawa aroma tanah basah, namun juga rasa takut yang menggantung di dada para pedagang. Mereka berkumpul diam-diam, berbisik mengenai kabar bahwa anak buah Sugeng Gondrong sedang mencari pemuda yang menumbangkan dua preman siang tadi. Nama Nanang dibicarakan, kadang dengan harapan, kadang dengan ketakutan, seolah ia adalah percikan cahaya di tengah malam yang gelap. Asep berdiri di samping Nanang, wajahnya pucat pasi. "Nang, gue serius. Lu harus pergi dulu, sembunyi, ini belum terlambat." Namun Nanang hanya menatap ke arah tengah terminal, tempat beberapa preman kini berkumpul sambil memukul-mukul tongkat kayu ke telapak tangan mereka. "Sep, kalau gue kabur sekarang, mereka bakal makin jadi. Orang-orang di sini nggak akan pernah bebas." Suara Nanang tenang, tapi tegas. Kata-katanya membuat Asep kesulitan untuk membalas. Tidak lama kemudian, preman paling besar dari kelompok itu maju ke tengah terminal. Perutnya buncit, wajahnya penuh bekas luka, dan suaranya keras seperti gong pecah. "Dengar semuanya, Bos Sugeng marah besar," teriaknya. Terminal seketika membeku. "Siang tadi ada anak kurang ajar yang berani nginjek-injek harga diri kita. Bos maunya orang itu muncul. Sekarang." Tatapannya menyapu seluruh kerumunan seperti pisau yang mencari leher mangsa. Beberapa pedagang menunduk semakin dalam, berharap tidak ditanya apapun. Asep gelisah, menggigit bibirnya, sementara Nanang masih berdiri tegak. Preman itu kembali berteriak, "Mana dia?
Keluar, atau jangan salahin kita kalau tempat ini kita porak-porandakan. Ia menendang gerobak pedagang hingga terbalik. Pecahan gelas berjatuhan. Seorang ibu menjerit kecil, menahan tangis melihat dagangannya rusak. Dan pada saat itulah Nanang melangkah. Langkahnya pelan namun mantap. Semua tatapan beralih padanya. Suasana seakan berhenti bernafas. Asep mencoba menahan bahunya, namun Nanang menepuk tangan sahabatnya itu, memberi isyarat bahwa semua sudah ia putuskan. Ia maju ke tengah terminal, berdiri beberapa meter dari para preman. "Gue yang kalian cari," ucapnya, suaranya datar namun menghujam. Para preman terdiam sejenak, tidak menyangka pemuda itu akan muncul dengan begitu tenang. Preman besar tadi menyipitkan mata, lalu tertawa kasar. "Berani juga lu nongol, bocah." Ia mendekat, tubuhnya menjulang besar di depan Nanang. "Lu pikir setelah ngalahin dua anak buah kita lu jadi jagoan?" Nanang tidak bergerak, tidak gentar. Tatapannya lurus, seolah tubuh preman itu bukan sebuah ancaman, melainkan batu kecil di tengah jalan. "Aku cuma lakukan yang benar," jawab Nanang pendek. Kata-kata itu membuat wajah preman besar itu memerah oleh kemarahan. "Ngomong benar sama gua, lu tahu siapa bos gua?" teriaknya sambil mencengkeram kerah baju Nanang. Namun Nanang tetap tidak menunjukkan rasa takut. Justru pada saat itu ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh terminal terkesima. "Kalau Sugeng mau marah, suruh dia datang sendiri." Kerumunan langsung bergemuruh kecil. Preman besar itu terperanjat, menatap Nanang seolah ia mendengar kata-kata yang mustahil. Tidak pernah ada orang yang menantang Sugeng Gondrong secara terbuka, apalagi dengan setenang itu. Dan dari kejauhan, tanpa disadari oleh siapapun, seseorang telah mencatat semua ini, seseorang yang segera membawa kabar tersebut kepada sang Raja Preman. Badai besar tidak lagi sekadar mendekat. Ia sudah berada di depan pintu. Bayangan malam di Terminal Banten kembali menelan langkah Nanang setelah ia berhasil menggagalkan pemalakan sebelumnya. Namun kemenangan itu ternyata menimbulkan gelombang baru. Kabar tentang pemuda Banten yang berani melawan, menyebar cepat, dari warung kopi hingga pangkalan ojek. Banyak yang bersorak diam-diam, tapi lebih banyak lagi yang ketakutan, karena mereka tahu Sugeng Gondrong tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, malam itu, beberapa anak buah Sugeng terlihat mondar-mandir mencari informasi tentang sosok yang telah berani menabrak kekuasaan mereka. Di saat terminal mulai sepi, Nanang duduk sendirian di bangku kayu dekat loket yang sudah tutup. Angin malam menusuk, tetapi jauh lebih dingin dari rasa gelisah yang merayap di dadanya. Ia bukan takut pada preman, belasan pertarungan sudah ia lewati sejak kecil, tapi kini taruhannya bukan hanya dirinya. Bila Sugeng marah, warga terminal bisa jadi korban. Anak-anak penjual asongan, para sopir, ibu-ibu pedagang kecil, semua bisa menerima imbasnya. Itulah yang membuat dada Nanang terasa sesak. Sementara itu, di sebuah bangunan tua dekat area gudang, Sugeng Gondrong duduk sambil merokok, tatapannya tajam seperti pisau. Di sekelilingnya, anak buahnya berjajar, menunggu aba-aba. "Cari itu bocah," desis Sugeng dengan suara berat. "Kalau dia berani melawan sekali, dia pasti akan melawan lagi. Aku tidak mau ada pahlawan kesiangan merusak usahaku." Kata-katanya membuat ruangan yang sudah suram menjadi jauh lebih mencekam. Semua orang tahu, jika Sugeng sudah turun tangan, darah hampir selalu jadi penutup. Keesokan paginya, Nanang kembali ke terminal seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa sopir menatapnya dengan mata cemas, sebagian lagi memberi isyarat agar ia waspada. Salah seorang sopir tua, Pak Dharma, menarik lengan Nanang pelan. "Nak, Sugeng sudah mencarimu. Kau harus hati-hati. Dia bukan preman sembarangan." Nanang tersenyum kecil, berusaha menenangkan. "Saya tidak akan mundur, Pak. Kalau bukan kita yang hentikan mereka, siapa lagi?" Namun ketegangan itu memuncak ketika tiba-tiba 3 preman muncul di depan kios rokok tempat Nanang berdiri. Mereka tidak menyerang, tapi jelas mencoba memancing. Ini dia jagoan baru terminal," kata salah satu dari mereka dengan suara lantang, sengaja agar semua orang mendengar. "Bos kami mau ketemu kamu sekarang." Nanang hanya menghela napas, menatap mereka tanpa gentar. "Kalau Sugeng ingin bertemu, suruh dia datang sendiri. Aku tidak punya urusan dengan anak buah." Perkataan itu membuat kerumunan kecil menarik napas bersamaan. Preman itu mendekat, wajahnya memerah menahan emosi. "Jaga mulutmu, bocah." Namun ketika dia hendak meraih kerah Nanang,
Dengan satu sapuan halus teknik dasar Cimande, Nanang menepis tangannya hingga lelaki itu terhuyung. Tidak ada perkelahian kali ini, Nanang sengaja menahan diri. Ia tahu pertarungan terbuka hanya akan merugikan orang sekitar. Preman-preman itu akhirnya mundur sambil mengancam, namun jelas terpancing rasa takut. Setelah mereka pergi, suasana terminal menjadi jauh lebih tegang dari sebelumnya. Semua orang sadar bahwa konflik besar tidak bisa lagi dihindari. Nanang menatap langit yang mendung, merasakan badai yang sebentar lagi datang. Tapi ia juga melihat sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak Sugeng menguasai terminal, orang-orang mulai memiliki harapan. Harapan yang kecil, namun cukup untuk menggerakkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah kecemasan itu, sebuah tekad baru tumbuh dalam hati Nanang. Ia sadar bahwa dirinya tidak lagi sekadar pemuda Banten yang lewat di terminal. Ia sekarang adalah simbol perlawanan, entah ia menginginkannya atau tidak. Dan jika Sugeng benar-benar ingin menemuinya, maka pertemuan itu tidak akan terjadi sebagai dua orang, tetapi sebagai dua dunia yang sedang bentrok. Sebuah benturan yang akan menentukan nasib terminal Banten selamanya. Malam itu, terminal tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu yang berkedip lemas akan ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Nanang berdiri di sudut terminal, mengamati setiap pergerakan mencurigakan. Setelah kejadian pagi tadi, ia tahu Sugeng Gondrong pasti merencanakan sesuatu. Dan ia benar, dari balik bayang-bayang kontainer kosong, sepasang mata mengawasinya tanpa kedip, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Saat langkah Nanang hendak meninggalkan terminal, 3 motor melaju cepat ke arahnya. Mereka berhenti mendadak, suara rem berdecit tajam memecah malam. 4 preman turun, wajah mereka penuh kemarahan. Salah satu dari mereka melempar amplop kusut ke kaki Nanang. "Ini pesan dari Bos Sugeng," katanya dengan nada dingin. Nanang mengambil amplop itu tanpa mengalihkan pandang. Di dalamnya hanya ada satu kertas bertuliskan, "Datang ke bekas gudang kayu jam 9. Atau terminal ini akan jadi korban." Darah Nanang berdesir. Tatapan Nanang mengeras. Ia tahu jebakan jika melihatnya, dan ini jelas jebakan yang dibuat matang. Tapi jika ia tidak datang, preman-preman itu bisa mengamuk seenaknya di terminal. Wajah para pedagang kecil, para sopir, dan anak-anak penjual asongan melintas dalam pikirannya. Terminal ini bukan hanya tempat lalu lalang, ini adalah mata pencaharian orang banyak. Dan jika harus ada yang menanggung risiko, itu seharusnya dirinya. Menjelang pukul 9, langit makin gelap, sejahat rencana yang sedang digelar Sugeng. Nanang berjalan menuju gudang kayu yang sudah lama ditinggalkan. Setiap langkah terasa seperti memasuki mulut raksasa yang kelaparan. Bangunan reyot itu berdiri terpisah dari keramaian, diterangi hanya lampu tua yang berkedip, membuat suasana semakin mencekam. Namun Nanang tidak menunjukkan rasa gentar. Setiap tarikan napasnya adalah pengingat bahwa ia membawa nama besar Cimande. Sesampainya di depan gudang, pintu besi berderit pelan seolah menyambutnya. Di dalamnya, puluhan pasang mata menatapnya. Anak-anak buah Sugeng berdiri setengah lingkaran, masing-masing membawa kayu dan rantai besi. Dan di tengah mereka, Sugeng Gondrong muncul, rambut panjangnya yang acak-acakan menambah aura garangnya. Tatapannya dingin, seperti macan yang baru bangun dari tidur panjang. "Akhirnya jagoan kita datang juga," ucapnya sinis. Nanang tidak mundur. "Kau ingin bicara?" "Aku di sini," jawabnya tegas. Sugeng tertawa kecil, tetapi tawa itu sama sekali tidak hangat. "Bicara," katanya sambil melangkah mendekat. "Aku ingin mengajarkanmu bahwa urusan terminal bukan untuk anak-anak yang baru belajar silat." Dengan isyarat kecil dari Sugeng, 3 anak buah langsung maju menyerang Nanang. Namun dengan beberapa gerakan cepat, pukulan lurus, sapuan tangan, dan langkah pindah yang presisi, Nanang menjatuhkan mereka tanpa setetes pun darah tumpah. Keheningan sesaat melanda ruangan. Semua orang melihat keunggulan teknik Cimande yang murni dan terlatih. Tapi reaksi Sugeng justru berbeda, mata yang sebelumnya dingin kini menyala bagai bara. "Bagus," katanya pelan. "Kalau begitu, kau akan melawan aku langsung." Preman-preman lain segera mundur, membentuk lingkaran. Gudang itu kini berubah menjadi arena pertarungan tak resmi. Pertarungan yang tidak hanya memperebutkan kekuasaan, tapi masa depan sebuah terminal. Di saat Nanang dan Sugeng saling menatap seperti dua badai yang akan bertabrakan, dunia seolah menahan napas. Hanya suara angin yang menyusup lewat celah-celah papan yang terdengar.
Dan pada momen itulah Nanang sadar, apa yang akan terjadi bukan sekadar perkelahian, tetapi permulaan dari perang yang jauh lebih besar. Terminal Banten, dan semua jiwa yang hidup di dalamnya, bertumpu pada langkah berikutnya. Sunyi mencekam memenuhi gudang kayu itu ketika Nanang dan Sugeng Gondrong berdiri saling berhadapan. Cahaya lampu redup membuat bayangan mereka menari di dinding, seolah dua makhluk buas siap menerkam. Sugeng menggerakkan lehernya ke kiri dan kanan, terdengar bunyi retakan mengerikan. "Sudah lama aku tidak mematahkan nyali orang," ucapnya sambil tersenyum bengis. Nanang mengangkat tangan, membuka kuda-kuda cimande yang rendah dan kuat. Napasnya stabil, matanya terfokus. Ia tahu, ini bukan pertarungan biasa, melainkan ujian hidup dan mati. Sugeng menyerang lebih dulu, melompat maju dengan pukulan keras seperti palu godam. Nanang menangkis dengan gerakan melingkar, memanfaatkan prinsip aliran tenaga cimande. Dentuman tangan mereka beradu, memantul keras ke seluruh ruangan. Anak buah Sugeng tertegun, mereka tidak menyangka pemuda itu mampu menahan pukulan sang pemimpin. Nanang membalas dengan sentakan telapak ke dada Sugeng, tepat, cepat, dan bersih, membuat langkah sang preman gondrong itu mundur setengah tapak. Namun Sugeng bukan lawan biasa. Amarahnya justru membuat kekuatannya meningkat. Dengan geraman rendah, ia mengayunkan rantai besi yang ternyata sudah dililitkan di tangannya. Rantai itu melibas udara, suaranya mengiris telinga. Nanang menunduk tepat waktu, hampir saja terkena. Lantai gudang bergetar ketika rantai menghantam tanah. Sugeng memanfaatkan kelengahan itu, mengirimkan tendangan samping yang membuat tubuh Nanang terpental ke tumpukan kayu. Debu berkabut, namun tatapan Nanang tetap tajam seperti sebelum ia diserang. Nanang bangkit sambil membersihkan darah tipis di sudut bibirnya. "Kau tidak akan menakutiku dengan rantai itu," katanya pelan. Sugeng menggeram. Ia kembali menyerang, lebih cepat dan lebih brutal. Tapi kali ini Nanang tidak menghindar. Ia masuk ke jarak dekat, tangan kirinya menangkap lengan Sugeng, tangan kanannya memukul titik saraf di antara bahu dan leher. Teknik cimande tua, gerakannya sederhana, tapi efeknya mematikan. Rantai besi terjatuh. Sugeng tertegun, merasakan lengan kanannya mati rasa. Preman-preman yang menonton mulai gelisah. Mereka belum pernah melihat Sugeng terdesak seperti ini. Beberapa melangkah maju ingin membantu, tetapi Sugeng menahan dengan teriakan menggelegar, "Jangan ada yang ikut campur." Martabatnya sebagai pemimpin tidak mengizinkan siapapun membantu. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar napas dua petarung yang semakin berat. Nanang merasakan tekanan meningkat, ini bukan lagi adu keterampilan, tetapi adu kehendak. Sugeng, dengan sisa tenaga dan ego yang terluka, meraih kayu balok di dekatnya dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Kali ini Nanang tidak menangkis. Ia berputar, memanfaatkan tenaga lawan, lalu menghantamkan siku ke ulu hati Sugeng. Suara, "UGH," berat keluar dari mulut preman itu. Tubuhnya terlipat, lututnya jatuh menghantam lantai. Balok kayu terlepas, berguling pelan di hadapan para anak buahnya yang terbengong. Dalam sekejap, Nanang berdiri tepat di depan Sugeng, tangan terarah namun tidak memukul. "Sudah cukup, terminal ini bukan milikmu. Kalau ingin bertarung lagi, aku siap. Tapi cukup seret dirimu, jangan libatkan orang kecil." Suaranya tegas, bukan sombong, tetapi penuh wibawa. Sesuatu yang membuat sebagian anak buah Sugeng menunduk tanpa sadar. Sugeng mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar. Ia menatap Nanang dengan mata merah penuh amarah, namun juga ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pertarungan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, Sugeng Gondrong tahu bahwa lawan di depannya bukan sekadar pemuda biasa. Ia sedang berhadapan dengan jawara sesungguhnya. Dan malam itu, di gudang tua yang pengap, legenda baru mulai terukir. Sugeng Gondrong masih berlutut, napasnya memburu, sementara Nanang berdiri tegap di hadapannya. Gudang tua itu seakan membeku. Para anak buah Sugeng tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernapas keras. Mereka menyaksikan sesuatu yang selama ini mereka anggap mustahil. Pemimpin mereka, yang terkenal kejam, tak terkalahkan, dan ditakuti seantero Banten, ditundukkan oleh seorang pemuda yang datang seorang diri, hanya bermodalkan ilmu cimande dan keberanian yang tak bisa dibeli. Diam-diam, beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa dominasi Sugeng sedang runtuh di depan mata. Dengan geraman lirih, Sugeng memaksa tubuhnya berdiri. Ia menatap Nanang tanpa berkata apa-apa, tetapi kedua matanya menyimpan bara kebencian yang belum padam.
Belum selesai, bisiknya pelan namun tajam. Namun ketika ia mencoba melangkah maju, kakinya goyah. Nanang menangkap perubahan itu, tetapi ia tidak bergerak. Ia menunggu apakah Sugeng memilih melanjutkan pertarungan atau mengakui kekalahan. Bagi Nanang, kemenangan sejati bukan saat lawan tersungkur, tapi saat lawan menyerah sebelum kehancuran semakin besar. Di saat menegangkan itu, suara langkah cepat terdengar dari luar gudang. Seorang pemuda pedagang asongan berlari masuk sambil terengah-engah. "Kak Nanang." Preman lain sedang rusuh di terminal. Mereka ngamuk karena dapat kabar bos Sugeng dikalahkan. Suara itu pecah seperti petir. Nanang terkejut, sementara wajah Sugeng mendadak gelap. Ia tidak menyangka kekalahannya sudah menyebar begitu cepat. Dan ia lebih tidak menyangka bahwa anak buah lain akan bertindak tanpa komando, demi kekuasaan yang sedang retak. Nanang menoleh, kini kekuatan baru menyetrum tubuhnya. "Ini yang aku takutkan," gumamnya. "Jika terminal benar-benar kacau, pedagang kecil bisa jadi korban pertama." Sugeng menggertakkan gigi, merasa harga dirinya tercabik-cabik. "Itu urusan kalian, aku masih berdiri di sini," katanya sambil memaksa tubuhnya bangkit. Namun Nanang hanya menatapnya dengan dingin. "Kau bilang kau pemimpin, lihat apa yang terjadi ketika kau tumbang sedikit saja. Mereka bukan setia, mereka takut, dan orang yang memimpin dengan rasa takut, pada akhirnya akan dikhianati." Kata-kata itu menusuk jauh lebih kuat daripada pukulan manapun. Sugeng terdiam, dadanya naik turun keras. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan rapuh kekuasaannya sendiri. Selama ini ia mengira dirinya ditakuti karena dihormati, padahal rakyat terminal hanya diam karena tidak punya pilihan. Sekarang, pilihan itu muncul dalam wujud seorang pemuda yang tidak meminta apapun selain keadilan. Dan itu membuat Sugeng merasa kalah jauh sebelum pukulan terakhir dijatuhkan. Tanpa menunggu lagi, Nanang berlari keluar gudang. Langkahnya cepat, penuh tekad. Ia tahu terminal sedang berada di ambang kekacauan. Di belakangnya, sebagian preman mengikuti, bukan untuk bertarung, tetapi karena kebingungan, dan sebagian karena mulai merasakan perubahan arah angin. Sementara itu, Sugeng tetap berdiri di tengah gudang, diam, terguncang oleh kenyataan yang pahit. Ia tidak lagi melihat Nanang sebagai musuh, melainkan bayangan dari kebenaran yang selama ini ia hindari. Begitu Nanang tiba di kawasan terminal, ia melihat kekacauan yang mulai pecah. Beberapa preman mengobrak-abrik kios kecil, menakut-nakuti orang-orang demi menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Para pedagang berlari tunggang langgang, anak-anak menangis, dan para sopir berusaha melindungi barang dagangan mereka. Tanpa ragu, Nanang menerjang masuk. Satu tendangan melayang, satu tepisan, satu kuncian, gerakannya cepat, presisi, dan membawa harapan bagi semua yang menyaksikannya. Dan tepat ketika ia meredam satu kelompok preman, suara bergetar namun keras terdengar dari belakang. "Berhenti!" Semua berhenti. Sosok Sugeng Gondrong muncul di antara kerumunan. Luka masih terlihat di tubuhnya, tapi matanya kini tidak lagi sombong, melainkan jernih dan berat. Terminal yang tadinya kacau tiba-tiba sunyi. Semua orang menunggu, sebab malam itu, keputusan Sugeng akan menentukan arah sejarah, apakah pertumpahan darah, atau awal dari perubahan besar di terminal Banten. Ketika Sugeng Gondrong muncul di tengah kerumunan, semua suara seakan terhisap ke dalam bumi. Para preman yang sebelumnya mengamuk langsung membeku. Para pedagang yang bersembunyi di balik kios mulai mengintip dengan rasa takut bercampur penasaran. Nanang berdiri di tengah terminal yang porak-poranda, napasnya masih berat akibat pertarungan. Ia menatap Sugeng tanpa berkedip. Ini adalah momen yang tidak pernah diharapkannya, momen ketika pemimpin preman terbesar di terminal Banten berdiri di hadapannya, bukan dengan tawa mengejek, tetapi dengan wajah yang diliputi pergolakan batin. Dengan langkah pelan tetapi stabil, Sugeng berjalan ke tengah terminal. Setiap langkahnya seperti memecah belenggu yang sudah lama mengikat tempat itu. Tak ada tawa sombong, tak ada gertakan. Hanya hening yang menelan seluruh keadaan. Ketika ia sudah cukup dekat, Sugeng berhenti. Napasnya kasar, tetapi suaranya terdengar jelas ketika ia berkata, "Cukup." Satu kata itu saja membuat semua orang saling pandang, tak percaya. Selama bertahun-tahun, Sugeng selalu menyelesaikan konflik dengan kekerasan, tapi malam ini, ia memilih kata yang sama sekali bukan gaya hidupnya. Beberapa preman masih bingung dan gelisah. Salah satu dari mereka mencoba bersuara, "Bos," tapi seketika tangan Sugeng terangkat, menghentikannya. Tidak keras,
Tidak kasar, tetapi penuh otoritas. Aku bilang cukup. Tatapannya kemudian beralih ke Nanang. Ada banyak emosi di sana, marah, malu, frustrasi, tetapi di balik itu semua, terlihat juga pengakuan. Kau sudah tunjukkan sesuatu yang tidak pernah kutemui selama aku berkuasa di sini, kata Sugeng pelan. Keberanianmu bukan untuk pamer, kau bertarung bukan untuk dirimu, tapi untuk mereka semua. Nanang diam. Ia tidak ingin mempermalukan Sugeng di depan anak buahnya. Ia hanya menunduk sedikit sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang akhirnya mau membuka pintu perubahan. Sugeng menghela napas panjang, lalu berkata lebih keras, mulai malam ini, tidak ada lagi pemalakan di terminal. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi yang menyebut tempat ini milikku. Kata-kata itu bergema seperti guntur yang menghancurkan langit gelap. Para preman terperanjat, sebagian menunduk, sebagian terkejut, sebagian kehilangan arah. Terminal yang semula tegang mendadak berubah menjadi ruang penuh detik-detik tak percaya. Para pedagang keluarkan kepala dari balik lapak, sopir-sopir mulai berdiri, dan beberapa anak kecil berhenti menangis. Harapan yang selama ini hanya berupa bisikan, kini berdiri di depan mata mereka. Sugeng menatap anak buahnya satu persatu, kali ini dengan sorot mata yang lebih lembut namun tegas. Siapapun yang masih ingin membuat onar, bukan lagi anak buahku. Dan untuk pertama kalinya, para preman itu melihat sosok Sugeng bukan sebagai raja yang tak tersentuh, melainkan manusia yang akhirnya mengakui bahwa kekerasan tidak lagi menjadi jalannya. Perlahan, beberapa dari mereka menjatuhkan kayu dan rantai di tangan mereka. Yang lain menunduk, tanda tunduk bukan kepada ketakutan, tapi kepada keputusan pemimpin mereka. Sugeng lalu menatap Nanang sekali lagi. Kali ini tanpa ego, tanpa amarah. Terima kasih, sudah menunjukkan jalan, gumamnya. Kata yang tidak pernah terpikirkan akan keluar dari mulut seorang preman legendaris. Nanang mengangguk, tidak ingin membesar-besarkan momen itu. Namun, tanpa ia sadari, malam itu ia telah mematahkan rantai yang selama ini membelit terminal Banten. Dan ketika angin malam berhembus lewat kios-kios, membawa sisa debu perkelahian, satu perasaan baru menyelimuti seluruh terminal, sebuah awal. Awal dari perubahan besar yang masih akan berlanjut di hari-hari berikutnya. Terminal Banten, akhirnya mulai mendapat cahaya. Setelah deklarasi mengejutkan dari Sugeng Gondrong malam itu, suasana terminal perlahan mereda. Namun yang tersisa bukan hanya kelegaan, melainkan kebisuan panjang yang penuh tanda tanya. Para pedagang mulai membereskan barang dagangan mereka yang sempat terinjak dan berantakan. Beberapa sopir menghampiri Nanang, menepuk bahunya dengan hormat, sementara sebagian lainnya hanya menatap dari jauh, masih tidak percaya bahwa satu pemuda mampu menggulingkan dominasi yang bertahun-tahun menekan mereka. Nanang berdiri agak menjauh, memperhatikan perubahan itu dengan hati yang terasa lega namun waspada. Ia tahu bahwa kemenangan malam ini belum berarti ancaman benar-benar hilang. Dunia preman tidak mudah berubah hanya karena satu kalimat. Di balik keputusan Sugeng, bisa saja ada anak buah lain yang tidak setuju, atau orang luar yang ingin mengambil kesempatan menguasai terminal yang kini tanpa pemimpin. Hatinya bergemuruh, bukan karena takut, tetapi karena tanggung jawab itu tiba-tiba terasa jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sugeng sendiri berjalan meninggalkan kerumunan, ditemani tatapan ratusan orang yang masih setengah percaya. Ia tidak mengatakan apapun lagi, hanya melangkah pelan dengan sorot mata sendu. Nanang memperhatikan sosoknya dari jauh. Preman itu terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh fondasi hidupnya. Dan meski Sugeng pernah menjadi musuh yang menakutkan, Nanang tetap merasakan sesuatu yang menyerupai iba. Perubahan, pada akhirnya, menyakitkan bagi siapapun. Beberapa preman yang tersisa berkumpul di sudut terminal. Bisik-bisik lirih memenuhi udara. Ada yang tampak ingin mengikuti perubahan yang ditempuh pemimpin mereka. Namun ada juga wajah-wajah gelap yang terlihat tidak puas. Mereka memandang Nanang dengan mata tajam, seakan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Nanang menangkap tatapan itu, tapi ia tetap berdiri tegak, memancarkan ketenangan seorang pesilat yang sudah siap menghadapi apapun. Di tengah suasana yang masih rapuh itu, seorang pedagang tua mendekati Nanang sambil membawa termos kecil. "Nak, minum dulu. Kamu sudah selamatkan terminal ini," katanya dengan suara bergetar. Nanang menerimanya dengan hormat, namun ia menggeleng pelan. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Pak." Pedagang itu tersenyum samar, air matanya hampir jatuh.
Justru itu yang membuatmu berbeda, dan membuat kami bisa berharap lagi. Namun, harapan selalu memiliki bayangan. Dari kejauhan, seorang pria berbadan tegap memperhatikan terminal sambil menyalakan rokok. Ia bukan anak buah Sugeng, melainkan bagian dari kelompok preman daerah lain yang sejak lama ingin merebut wilayah terminal Banten namun selalu gagal karena kekuasaan Sugeng yang keras. Kini, dengan Sugeng terguncang dan Nanang menjadi pahlawan baru, itu membuka peluang yang selama ini ia tunggu. Pria itu menghirup rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap sambil tersenyum miring. Menarik, sangat menarik, gumamnya. Ia kemudian berbalik pergi, meninggalkan terminal yang mulai tertata kembali. Tidak ada yang tahu bahwa keberhasilan malam itu baru awal dari ancaman lebih besar. Nanang, yang tengah menikmati sedikit kedamaian pertama di hari itu, tidak menyadari bahwa badai baru mulai mengintai. Dan ketika malam semakin larut, nanar lampu-lampu terminal menyinari sisa-sisa keresahan yang belum sepenuhnya padam. Perubahan memang telah dimulai, namun kedamaian sejati masih jauh di ujung jalan. Terminal Banten baru saja bebas dari satu cengkeraman, tapi tidak ada yang tahu, cengkeraman apa yang sedang menunggu di balik gelap. Setelah keputusan mengejutkan Sugeng Gondrong malam itu, terminal Banten terasa seperti tempat yang baru. Namun perubahan sebesar itu tidak pernah datang tanpa keguncangan. Keesokan paginya, terminal masih lengang, seolah semua orang belum yakin apakah keamanan benar-benar telah kembali. Nanang datang lebih awal, menyapu puing-puing di sekitar area kios. Beberapa pedagang mulai berdatangan, menatap sekeliling dengan ragu-ragu, seakan takut suasana damai yang baru ditemukan itu hanya mimpi sesaat. Di sudut terminal, Sugeng terlihat duduk sendiri. Tidak ada lagi bawahan yang mengelilinginya, tidak lagi ada gaya arogan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ia menatap tanah, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nanang melihatnya dari kejauhan, merasakan ada beban besar yang dipikul lelaki itu. Perubahan selalu menyakitkan, terutama bagi seseorang yang telah menggenggam kekuasaan begitu lama. Namun langkah pertama sudah diambil, dan itu lebih besar dari apapun yang pernah terjadi di terminal itu. Meski begitu, tidak semua pihak menerima perubahan ini. Malam sebelumnya, seseorang yang mengamati pertempuran telah membawa kabar tersebut ke wilayah lain. Dan pagi itu, kabar tentang tumbangnya dominasi Sugeng menyebar cepat di kalangan preman daerah sekitar. Bagi yang melihat terminal sebagai ladang uang, kejatuhan Sugeng bukanlah akhir, melainkan peluang emas. Dan peluang adalah sesuatu yang sanggup mengubah kedamaian menjadi badai dalam sekejap. Saat pedagang mulai membuka lapak, seorang sopir angkot bernama Raffi mendatangi Nanang dengan wajah tegang. "Bang, tadi pagi aku lihat orang asing di ujung jalan. Badannya gede, tato banyak, cara mandangnya beda," ujarnya dengan suara menurun. Nanang langsung peka, nalurinya menangkap bahaya. Terminal yang baru saja damai tampaknya sudah menarik perhatian orang-orang yang salah. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Menjelang siang, ancaman itu semakin terasa. Dua orang berseragam preman dari daerah sebelah memasuki terminal tanpa sopan santun sedikitpun. Mereka berjalan dengan gaya meremehkan, menendang kotak buah, dan menyenggol pedagang. Seolah ingin menguji reaksi. Beberapa pedagang pucat, mengira teror lama kembali menghantui mereka. Tapi kali ini, bukan Sugeng atau anak buahnya yang bergerak. Nanang berdiri perlahan, langkahnya tenang namun sorot matanya tegas, seperti harimau yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Kedua preman itu hanya tertawa kecil. "Ini ya tempat yang katanya udah bersih," ejek salah satu dari mereka sambil melompat ke atas bangku pedagang, membuat seorang ibu parubaya menjerit ketakutan. Kasihan amat, cuma sebentar ditinggal Sugeng, langsung lembek begini. Ucapan itu bukan hanya provokasi, tapi juga tantangan. Tantangan yang jelas-jelas ditujukan kepada Nanang. Nanang maju satu langkah. "Kalau mau cari masalah, jangan ganggu mereka. Kau berurusan sama aku," katanya datar, namun setiap katanya mengandung ketegasan yang membuat beberapa pedagang akhirnya berani mengintip dari balik kios. Para preman itu menoleh bersamaan, menatap Nanang seperti menilai seseorang yang tidak tahu batasannya. "Wah, ini orang yang ngelumpuhin anak-anaknya Sugeng itu." Salah satunya menyeringai, "Pas banget, bos kami ingin lihat seberapa hebat kamu sebenarnya." Dan dalam sekejap suasana terminal kembali menegang. Angin siang yang panas terasa menusuk, membawa firasat buruk.
Nanang tahu ini bukan sekadar intimidasi, ini adalah tanda bahwa kekosongan kekuasaan telah memanggil musuh-musuh yang lebih kejam. Perubahan memang telah dimulai di Terminal Banten, tetapi perubahan selalu mengundang tantangan baru. Dan badai yang sesungguhnya baru saja memperlihatkan ujungnya. Ketegangan di terminal memuncak dalam hitungan detik. Para pedagang yang baru saja merasakan harapan kembali kini terdorong mundur, sebagian menutup kios mereka dengan tangan gemetar. Dua preman asing itu tidak hanya datang untuk mengacau, mereka datang untuk mengirim pesan, kekosongan kekuasaan adalah undangan bagi kehancuran. Namun bagi Nanang, ini bukan saat untuk mundur. Ia berdiri tegak, tubuhnya sedikit condong ke depan, pertanda bahwa segala bentuk kompromi sudah lewat. Salah satu preman besar bertato maju lebih dulu, mulutnya menyeringai sinis. "Tunjukkan, pahlawan terminal," katanya sambil mengayunkan pukulan besar yang diarahkan ke rahang Nanang. Namun Nanang sudah membaca gerakan itu. Ia menunduk cepat, membalas dengan siku keras ke arah rusuk lawan. Suara napas tercekik terdengar, diikuti langkah preman itu yang goyah ke belakang. Tapi yang satunya tidak memberi waktu. Ia langsung menghantamkan rantai besi, membuat Nanang terpaksa melompat mundur. Terminal berubah menjadi arena pertempuran. Para pedagang menutup telinga, anak-anak menangis, sopir-sopir hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat. Dentang rantai, derap langkah, dan suara tubuh berbenturan menggema di antara kios-kios yang setengah rusak. Dengan setiap serangan, Nanang merasakan tubuhnya semakin tertekan. Ini bukan lagi seperti berhadapan dengan preman-preman biasa, kedua orang ini jelas sudah sering menghadapi pertarungan jauh lebih brutal. Saat rantai besi melesat untuk kedua kalinya, Nanang menangkap momentum yang tepat. Ia meraih ujung rantai, menariknya kuat sehingga preman bertato itu terjungkal ke depan. Dengan satu gerakan cepat, Nanang menendang lutut lawannya hingga terdengar retakan kecil. Preman itu menjerit, tapi pasangannya langsung menyerbu dari samping, menabrak Nanang hingga mereka berdua terhempas ke lantai. Benturan itu keras, membuat dada Nanang sesak. Dalam pergulatan itu, pukulan bertubi-tubi menghantam Nanang. Dunia di sekelilingnya terasa bergetar, pandangannya sedikit buram. Tapi di antara kesakitan itu, ia melihat wajah-wajah pedagang, wajah Sugeng yang kini berjuang berubah, wajah anak-anak yang menangis ketakutan. Dan seperti api yang disiram bensin, tekad Nanang bangkit lagi. Ia menahan sebuah pukulan, membalikkan tubuh, dan memukul rahang lawannya dengan kekuatan penuh. Preman itu terpental ke dinding, pingsan seketika. Nanang berdiri terhuyung, tubuhnya luka dan memar, tapi matanya tetap menyala. Preman bertato yang lututnya terluka mencoba bangkit sambil merangkak. Dengan napas tersengal, ia berkata, "Ini baru awal. Bos kami akan datang sendiri." Kata-kata itu membuat seluruh terminal terdiam. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat siapapun memahami bahwa bahaya yang akan datang jauh lebih besar dari yang mereka lihat hari ini. Nanang mendekat, tidak untuk menghabisi, tetapi untuk memastikan pesan itu tidak diabaikan. "Kalau dia datang untuk merusak, aku ada di sini. Terminal ini bukan tempat kalian lagi." Suaranya serak tetapi tegas, menggema di tengah keheningan yang mencekam. Preman itu tertawa kecil meski kesakitan, seolah melihat seseorang yang sedang berjalan menuju bencana besar tanpa tahu apa yang menunggunya. Dan ketika kedua penyerang itu ditarik pergi oleh beberapa sopir yang berani membantu, suasana terminal masih belum pulih. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Yang tersisa hanya ketakutan yang berubah menjadi bayangan besar. Semua orang tahu, ancaman berikutnya bukan lagi dua orang asing, melainkan sosok yang lebih ganas, lebih kejam, dan lebih haus kekuasaan daripada Sugeng Gondrong pernah menjadi. Sebuah badai baru sedang menuju Terminal Banten, dan kali ini, kekuatannya bisa memporak-porandakan segalanya. Malam itu, Terminal Banten kembali tenggelam dalam suasana mencekam. Lampu-lampu yang redup, kios yang setengah hancur, serta angin malam yang membawa dingin membuat tempat itu terasa seperti medan perang yang menunggu ledakan berikutnya. Para pedagang tidak pulang meski takut, mereka memilih bersembunyi di balik lapak masing-masing. Mereka tahu badai besar sedang menuju terminal. Nanang berdiri di tengah area utama, tubuh penuh luka, tetapi matanya tajam seperti api yang tidak akan padam sebelum tugasnya selesai. Dari kejauhan, suara deru motor semakin mendekat, 3, 7, lalu lebih banyak lagi, hingga menggetarkan lantai terminal. Belasan motor besar masuk bersamaan, disusul langkah kaki puluhan orang. Di depan mereka berdiri seseorang dengan tubuh tinggi tegap,
rambut ikal sebahu, dan tatapan yang lebih tajam dari pisau komando. Dialah Bagas Kalong, sosok kriminal paling disegani di luar Banten, yang dikenal mengambil alih wilayah dengan kekejaman tanpa kompromi. Dan malam itu, ia datang bukan untuk berbicara, tetapi untuk mengambil alih kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Sugeng. Bagas berjalan maju dengan senyum tipis, tatapannya menilai Nanang dari ujung kaki hingga kepala. "Jadi ini bocah yang bikin semua kacau?" tanyanya sambil tertawa pelan, tawa yang tidak memiliki humor, hanya ancaman. Nanang tidak menjawab, ia berdiri tenang, meski keringat dingin mengalir di belakang lehernya. Dalam hati, ia tahu, inilah musuh sesungguhnya. Yang dua preman tadi hanyalah pengantar badai. Dan badai itu kini berdiri tepat di hadapannya. Tanpa aba-aba, Bagas langsung menyerbu. Gerakannya cepat, brutal, dan bertenaga. Tinju pertama menerjang seperti palu besi, menghantam pertahanan Nanang dan membuatnya mundur beberapa langkah. Para pedagang menutup mulut menahan jerit. Pertarungan itu tidak seperti sebelumnya, Bagas bukan preman biasa. Ia petarung jalanan yang terbiasa melawan banyak orang sekaligus. Namun Nanang juga bukan orang sembarangan. Ia ahli Cimande, pewaris ilmu yang menekankan ketenangan, ketepatan, dan kekuatan yang mengalir dari pusat tubuh. Nanang mulai mengubah strategi. Ia menunggu celah, dan ketika Bagas mengayunkan pukulan besar, Nanang menangkap lengan itu, memutarnya, dan menghantamkan siku ke bahu lawannya. Bagas mendesis marah. Pertempuran semakin brutal, suara tulang berbenturan, langkah-langkah menghantam tanah, dan debu beterbangan setiap kali salah satu dari mereka terlempar. Meski tubuhnya lemah dan penuh luka sejak pertarungan sebelumnya, Nanang terus bertahan. Ada dorongan yang lebih kuat dari rasa sakit, melindungi terminal, melindungi orang-orang yang menggantungkan hidup di tempat itu. Pada satu momen krusial, Bagas menarik belati dari belakang pinggangnya, langkah curang yang membuat semua orang terpekik. Ia menerjang dengan niat membunuh. Tetapi di detik yang sama, Nanang teringat petua gurunya, ilmu Cimande bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan keadilan ketika kesaliman tak bisa lagi dicegah. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, Nanang menangkap pergelangan tangan Bagas, memelintirnya dengan teknik kuncian yang sangat presisi, hingga belatinya terlepas dan jatuh berkilat di lantai. Nanang tidak menghajar lebih jauh. Ia hanya mendorong Bagas hingga tubuh besar itu jatuh tersungkur. Para pengikut Bagas mundur panik, tidak percaya pemimpin mereka dijatuhkan oleh seorang pemuda sendirian. Bagas bangkit, terhuyung, menatap Nanang dengan mata merah berkaca-kaca, bukan karena sakit, tetapi karena ego yang hancur. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengangkat tangan. "Kita pergi," katanya serak. Dan begitu saja, badai yang mengancam terminal memudar. Saat iringan motor meninggalkan terminal, suasana berubah menjadi keheningan luas yang dipenuhi rasa lega. Para pedagang keluar perlahan, sebagian masih gemetar, sebagian menangis karena tidak percaya tempat itu akhirnya bebas dari bayang-bayang preman. Sugeng Gondrong, yang kini berdiri bersama mereka sebagai warga biasa, menatap Nanang dengan mata berkaca-kaca. "Kau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kulakukan," katanya pelan. "Terima kasih, telah membebaskan kami." Dan malam itu, di bawah langit Banten yang mulai cerah, terminal Banten resmi merdeka dari